قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang di dalamnya ada segala macam nikmat. Begitu nikmat iman dan Islam yang masuk dalam hati seseorang, maka dia hidup baik, mati pun baik, kaya baik, miskin pun baik, sehat baik, sakit pun juga baik. Kalau hidup tambah amalnya, kalau mati masuk surga, kalau kaya tambah infaknya, kalau miskin berkurang hisabnya, kalau sehat bertambah syukurnya, kalau sakit berguguran dosanya. Nikmat imanlah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Begitu orang itu ada nikmat iman dan Islam di dalam dirinya, saat itu juga, detik itu juga dia sudah beruntung, sangat beruntung. Sebaliknya semulaikan, tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini melebihi bila seseorang itu dicabut darinya nikmat iman dan Islam, atau tidak diberi sama sekali nikmat iman dan Islam. Kalau orang sudah tidak ada iman, tidak ada Islam, hidup adalah malapetaka, mati lebih malapetaka lagi. Hidup tambah dosanya, mati ke neraka. Entah dia ini seorang raja atau rakyat biasa, ahli teknologi atau orang buta huruf, sama saja. Kalau tidak ada iman dan Islam dalam kehidupannya, berarti dia ini hidupnya itu hanya hidup nunggu panggilan ke neraka saja. Hidupnya hidup yang sangat mengerikan. Tapi bila ada iman dan Islam dalam diri seseorang, maka hidupnya itu adalah hidup yang sangat indah, hidup dalam rangka menunggu panggilan surga. Semoga termasuk kita semua. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Kemudian Allah SWT telah memberikan kepada kita karunia yang besar lagi saat ini. Allah SWT tolong kita untuk sholat maghrib berjamaah. Satu perkara yang besar ini, mereka. Sholat berjamaah di masjid ini bukan dihitung mulai sholatnya, dihitung mulai berangkatnya dari rumah, mulai persiapannya. Maka yang berangkat awal pahalanya tambah banyak. Mulai dia pakai baju, mulai dia pakai sarung, mulai dia menyiapkan serandalnya, atau menyiapkan mobilnya, atau menyiapkan sepeda motornya, atau sepeda ontelnya, mulai dia bergerak menuju masjid, maka mulai dia mendapatkan pahala sholat. Belum sholat, tapi sudah dapat pahala sholat. Tapi bukan berarti saya sudah dapat pahala sholat terus nggak usah sholat, tidak begitu. Kayak Islam sejati itu di Caruban itu, pokoknya niat tok untuk ganjaran, wis gak usah sholat, gak oleh ngono kuwi. Kalau niat tapi tidak mau sholat, itu namanya bukan niat. Itu namanya bukan niat. Namanya niat itu kalau orang tuh usaha betul-betul untuk mengerjakan, itu namanya orang niat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Begitu kita duduk di masjid menunggu sholat, dapat pahala sholat lagi. Begitu kita sholat, selesai sholat, selagi belum berpindah dari tempat duduknya, masih dapat pahala sholat. Dan didoakan oleh para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Masya Allah, ini karunia yang besar. Karunia ini hari-hari Allah berikan kepada kita. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, sekarang ini yang mesti kita perhatikan, bagaimana kita sholat dengan syukur. Bahwa kita ini harus memahami bahwa sholat ini perkara besar. Karena walaupun kita sholat, tapi kalau kita menganggap sholat ini perkara kecil,
maka sholat kita pun akan kecil di sisi Allah SWT. Man hanat alaihi sholah fahuwa indallahi ahwan, aw kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menganggap sholat itu hina, maka dia ini orang hina di sisi Allah. Jadi kita ini bukan sholat yang kita kehendaki. Sholat itu dengan gembira, dengan syukur. Bagaimana tidak syukur menghadap kepada pencipta alam semesta, penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat. Bagaimana tidak syukur kita menghadap kepada Allah, di mana seluruh alam semesta ini, seluruh manusia, seluruh raja-raja itu terjadi. Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Nah, mulai karena Allah Ta'ala, bagaimana tidak syukur menghadap kepada Allah. Dialah penguasa dunia, penguasa akhirat, pencipta neraka, pencipta surga, pencipta segala-galanya, penguasa segala-galanya, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kasih sayang kepada hambanya. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar dengan bergetar hati kita, menggigil badan kita, karena saking syukurnya, saking takutnya kepada Allah SWT. InsyaAllah mulai kan, baru sholat kita itu nanti ada nilai di sisi Allah. Sholat yang seperti inilah semalekan yang dikatakan 2 rakaat tengah malam lebih mahal daripada dunia seisinya. Kemudian semalekan setelah itu Allah memberikan karunia yang besar lagi kepada kita. Kita ditolong oleh Allah untuk duduk dari berbagai daerah, berbagai kalangan, kalangan ulama, kalangan santri, pegawai negeri, petani, pedagang, pelajar, orang kaya, orang miskin telah berkumpul di masjid Allah. Untuk apa? Semata-mata mencari ridho Allah, tidak mencari apa-apa. Saling menyayangi karena Allah, saling mencintai karena Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Budur As-Safirah fi ahwali daril akhirah, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ada panggilan-panggilan untuk orang-orang yang akan dimasukkan surga tanpa hisab. Di antara yang dipanggil itu semuanya kan, mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah? Bangkitlah, masuklah surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang dulunya di dunia ini saling cinta mencintai karena Allah, mereka berdiri dan ternyata tidak banyak. Ditanya oleh para malaikat, kamu saling cinta mencintai karena Allah, apa dulu yang telah kamu buat? Maka mereka mengatakan, natajalasu fillah, kami senantiasa berkumpul duduk karena Allah. Wa natazawaru fillah, dan kami saling berziarah-ziarahan, kunjung mengunjung karena Allah. Wa natabadalu fillah, dan kita saling bantu-membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semua. Sekarang kita sudah ada saling cinta mencintai karena Allah. Diteruskan saling berziarah karena Allah. Kemudian saling bantu-membantu karena Allah. Bantu-membantu urusan apa? Urusan apa saja. Tapi yang paling penting adalah bantu-membantu urusan agama, teman-teman. Bantu-membantu urusan dunia juga bagus, tapi bantu-membantu urusan agama lebih bagus lagi. Saya ini ada jamaah mau keluar 3 hari, baru 3 orang. Bagaimana kalau kamu bantu sehingga genap 10 orang begitu? Nah, insya Allah malaikat. Jamaah masjid kita ini baru 2 orang, imamnya dengan makmumnya saja. Bagaimana kalau kamu bantu biar pahalanya tambah banyak sehingga jadi 4 orang? Insya Allah malaikat. Natabadalu fillah, saling bantu-membantu karena Allah. Saling bantu-membantu urusan apa saja kebaikan bagus. Tapi yang terpenting, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-membantu dalam ini agama. Bagaimana agama ini hidup,
bagaimana masjid itu hidup, bagaimana umat Islam kembali kepada agamanya. Kita saling bantu-membantu. Insyaallah malaikat. Majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang mahal malaikat. Karena ini bukan hanya majlis saling mencintai karena Allah saja, tapi ini juga majlis ilmu. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa pergi ke masjid untuk menghidupkan majlis ilmu, dapat pahala seperti haji yang sempurna. Majlis seperti ini mahal sekali, perlu kita buat di masjid-masjid kita. Ini majlis untuk kita fikir sama-sama. Di sini ada fikir. Fikirnya Rasulullah SAW, fikirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fikirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fikirnya para sahabat, fikirnya para ulama, fikirnya para pejuang-pejuang, memikirkan bagaimana umat ini kembali kepada agama. Satu hari baginda Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa yang sedang kamu fikirkan? Sekarang saya sedang memikirkan ya Rasulullah, bagaimana kehebatan Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, langit dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, fikir kamu itu seperti ibadah 1 tahun yang tanpa mikir. Kalau ibadah mikir juga, tambah banyak ini. Kemudian beliau berjumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana nanti keadaan di negeri akhirat, bagaimana keadaan alam kubur, bagaimana keadaan padang mahsyar, bagaimana keadaan sirat dan seterusnya. Itu yang saya pikirkan sekarang. Fikir kamu itu seperti ibadah 7 tahun. Kemudian baginda berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya sedang berpikir ya Rasulullah, bagaimana umat kamu semua masuk surga. Pikir kamu itu seperti ibadah 70 tahun. Nah, coba semalaikan, ini ibadah itu 1 menit aja nilainya sudah tidak karu-karuan. 1 detik ibadah saja nilainya sudah begitu mahalnya. Nggak bisa dinilai dengan harta-harta dunia ini semuanya. Bagaimana ibadah 1 tahun? Bagaimana ibadah 7 tahun? Bagaimana pula ibadah 70 tahun? Ini ibadah 70 tahun itu kalau kita mikir, bagaimana umat kembali pada agama sendiri. Bagaimana kalau semua orang kita ajak mikir begitu? Jadinya ibadah berapa juta tahun? Wallahu alam kalau diterima oleh Allah. Tapi ini juga jangan salah paham. Saya sudah mikir, maka nanti nggak perlu tahajud lagi, ibadah saya sudah banyak. Itu keliru. Pergi ke masjid untuk menghidupkan taklim sudah seperti haji, maka nggak perlu haji lagi. Ya keliru. Kamu dapat pahala haji tapi belum haji. Dapat pahala haji tapi kamu harus haji kalau mampu. Walaupun memikirkan umat, merisaukan umat ini pahalanya besar sekali, kayak ibadah bertahun-tahun malaikat. Tapi kita harus ibadah juga. Kalau kita tidak ibadah, kita rugi dan menunjukkan kita ini bohong saja. Ciri khas orang-orang yang memikirkan umat, para nabi, para rasul, para sahabat, mereka ini ibadahnya habis-habisan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam sedikit tidur karena ibadah. Menjelang subuh waktu sahur mereka istighfar. Sudah ibadah semalam-malam suntuk, masih juga belum puas, istighfar. Diakhiri dengan istighfar, merasa ibadahnya belum sempurna. Zikirnya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah. Itulah kehidupan pejuang-pejuang dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka karunia yang Allah berikan kepada kita ini,
Begitu banyak saat ini. Mari kita syukuri karunia ini. Bagaimana cara mensyukuri? Hatinya gembira, senang, ditolong oleh Allah untuk perkara ini. Dan kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakan. Ini kalau menurut sastra Arab malaikat. Wa amma bi ni'mati rabbika itu maknanya hanya nikmat Tuhan kamu saja kamu ceritakan sama orang. Jadi nggak usah cerita yang menyedih-nyedihkan, yang nyumpek-nyumpeki, nggak usah ceritakan. Saya sakit, rasakno dhewe, rasa ngomong, rasakno dhewe ae. Minggu malah sing ngrungokne melok lara sisan. Jadi malaikat Allah Ta'ala, kecuali kalau pada dokter biar diobati lain lagi. Tapi kalau orang itu terbiasa atau mengeluh kemana-mana mengeluh, itu nggak bagus malaikat. Perkataan yang paling tidak disukai oleh Allah adalah perkataan mengeluh, keluhan, sambat. Wong senengane sambat. Allah nggak suka. Yang Allah suka itu cerita kebaikan. Ceritakan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Malam ini kita betul-betul beruntung, Masya Allah. Ke masjid, sholat jamaah, pahalanya berlipat-lipat. Bikin majlis fikir, pahalanya berlipat-lipat. Berkumpul teman-teman karena Allah. Ini kalau terus-terus bisa-bisa masuk surga tanpa hisab. Kita hadir dalam majlis ilmu seperti pahala haji, Masya Allah. Alangkah besarnya karunia Allah kepada kita saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana karunia yang besar ini kita tular-tularkan sama orang lain. Termasuk tandanya syukur itu kalau kita mau memikirkan orang lain. Kalau kita dikasih oleh Allah SWT beras, maka di antara syukurnya kita harus keluarkan zakatnya beras. Kalau kita dikasih oleh Allah harta, maka di antara syukurnya kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau Allah SWT memberikan kepada kita karunia agama, maka juga di antara syukurnya kita ngajak-ngajak orang kepada agama. Kita tular-tularkan agama ini kepada orang lain. Ini sebagai tanda bahwa kita syukur nikmat agama ini.